Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya lagi. Kali ini di video kedua dari channel saya ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya bisa lulus JLPTN 1 level tertinggi dalam bahasa Jepang dengan waktu kurang dari 2 tahun tinggal di Jepang. Nah, mau tahu gimana caranya dan buku apa saja yang saya pakai selama belajar JLPTN 1 ini? Tonton terus videonya sampai habis. Thank you. Oke, balik lagi, seperti yang tadi gue bilang, gue akan coba sharing gimana caranya bisa lulus JLPTN 1. Oke, level tertinggi dalam bahasa Jepang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun tinggal di Jepang. Oke, kemarin gue dapat hagaki ini ya dari JLPT, Nihongo no Ryoku Shiken ya, nama gue. Di sini berisi sertifikat dan nilai JLPT yang tahun Desember 2020 kemarin gue ikuti untuk level tertinggi yaitu JLPTN 1. Jadi ini sebenarnya udah gue buka sih, udah gue lihat hasilnya dari internet juga, dan gue bisa lulus untuk JLPT level N1. Oke. Nah, gimana sih caranya dan buku apa yang gue gunakan, itu akan gue coba share di video ini. Oke, thank you. Selain post seperti ini sertifikatnya ya guys ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan agak besar tuh, kalau ini sertifikatnya dalam bentuk hagaki ya, ukurannya segini gitu. Oke. Nah, selain ini sertifikat asli ini, oke. Nah, dan juga gue dapat ini ada 2 lembar, jadi satu lembarnya itu bayar sebesar 1000 ya, atau 1000 yen. Nah, ini berisi tentang sertifikat seperti ini ya. Ada cap aslinya dan sebagainya. Nah, ini di bawahnya juga ada nilai, ada bukti lulusnya dan sebagainya, nilai per section ya. Jadi listening ada berapa, reading, listening dan sebagainya. Oke, nah untuk hasilnya sendiri total skornya sih nggak terlalu besar, 125-an. Dan yang paling tinggi gue di listening sih, itu 52/60 ya nilainya. Nah, karena memang tinggal di Jepang dan kerja dengan orang Jepang, jadi sebenarnya untuk listening sendiri gue itu sebenarnya nggak belajar sama sekali ya, blast untuk listeningnya. Jadi hanya langsung ikutin aja gitu, karena memang tinggal di sini sudah hampir 2 tahun dan kerjaan gue sehari-hari memang dengan orang Jepang, jadi secara otomatis gitu itu sudah mencakup listening, belajar listening juga setiap hari gitu kan. Nah, untuk buku apa sih yang gue gunakan sampai gue bisa akhirnya lulus gitu ya, akhirnya gitu ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya di Indonesia gue udah berapa kali coba untuk N1 dan nilainya itu selalu di bawah 70 gitu. Dan begitu gue datang ke Jepang, awal gue datang ke Jepang itu sebagai ryugakusei, pelajar di Ehlen Institute ya, Erugakuen, di bidang dual course untuk kerja di Jepang gitu. Nah, di sana juga ada belajar bahasa Jepang, tapi hanya setengah semester ya, 6 bulan ya, 6 bulan 1 semester ya. Nah, jadi hanya 1 semester, di semester berikutnya itu sudah ke perusahaan gitu untuk internship, jadi udah nggak ada belajar bahasa Jepang sama sekali. Dan waktu gue masuk ke Ehlen Institute di Namba Osaka itu nilai gue yang awalnya cuma 50, 70, skornya itu tiba-tiba bisa naik jadi 80 ya. Yang pertama kali gue tes itu 88 nilai gue. Oke. Nah, gue tes 3 kali di Jepang, yang ketiganya lulus, yang keduanya itu skor gue 95 ya, kurang 97 ya. 97 itu kurang 3 poin lagi gitu. Jadi benar-benar oshikatta nah. Kemudian saya ikut ujian yang ketiga ini ya, dan nilainya itu 125. Nah, buku yang gue gunain sih sebenarnya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Untuk buku itu sendiri gue gunakan buku yang seperti ini. Oke, ini buku terbaru dari Nihongo no Ryoku Shiken ini ya, Japan Foundation ya. Ini buku versi terbarunya. Nah, di sini tuh berisi tentang soal-soal ujian ya, jadi semua ujiannya berikut kunci jawaban itu semua ada di sini. Nah, gue sendiri ini sebenarnya nggak ada coretan bukunya. Kenapa? Karena
gue kalau belajar itu nggak pernah dicoret di buku aslinya supaya gue bisa ulang lagi. Jadi gue tulis di kertas atau di memo gitu, berikut penjelasannya semua itu gue tulis di situ. Jadi ketika gue mau belajar lagi gue masih bisa pakai buku ini gitu ya. Jadi contohnya misalnya untuk kanji misalnya ya, misalnya ada yang kayak gini. Oke, nah ada soal-soal yang seperti ini, itu bukan hanya dijawab misalnya ini nomor satu isiannya, bukan kayak gitu. Tapi kalau cara belajar gue coba nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini gue artiin gitu. Kalau walaupun memang ada beberapa yang nggak ada artinya, kalau yang ada artinya itu tetap dicari gitu artinya. Untuk apa? Karena kemungkinan di soal tahun ini bisa jadi nomor 2 yang sebagai jawabannya gitu, yang ininya berubah gitu kan soalnya, menyesuaikan dengan jawaban yang nomor 2 gitu. Jadi sambil belajar soal, sambil belajar kosakatanya juga. Nah itu salah satu cara belajar gue kayak gitu sih. Yang sama juga untuk N5, N4, N3, N2 juga seperti itu. Nah untuk bumponya sendiri kebetulan gue pakai yang ini. Oke. Ini nggak ada dijual di Indonesia, yang tadi itu ada, kalau yang ini itu nggak ada. Jadi bisa beli lewat online atau titip teman yang lagi di Jepang. Nah sama kayak gini ini juga. Kalau ini gue langsung isi di sini ya, karena gue ada 2 sebenarnya buku ini. Nah jadi ini langsung gue isi di sini aja gitu. Oke. Nah kemudian juga dia ada kunci jawabannya ya, cuman buku ini nggak ada penjelasan ya. Sayangnya buku ini nggak ada penjelasannya, dia hanya soal-soal kayak gini aja gitu, soal-soal seperti ini, kemudian jawabannya langsung A, B, C gitu. Jadi nggak ada penjelasan tentang jawaban itu gitu. Tapi ini bagus banget buat latihan. Tapi khususnya kalau teman-teman yang sudah belajar pakai Somatome atau ya buku-buku bunpo lainnya, nah ini untuk lebih memperkuat basic bunponya aja gitu waktu ujian. Nah kemudian untuk Dokai ini mungkin yang paling sulit untuk orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena kita negara kita nggak pakai kanji ya. Beda dengan teman-teman dari negara Cina misalnya atau Korea, yang memang kalau Korea secara struktur bahasa Jepang itu mirip gitu ya. Dan kemudian untuk Cina memang menggunakan kanji, jadi nggak terlalu berat. Nah untuk kita ini ya seperti ini ya, semuanya kanji gitu. Oke, jadi kita juga memang belum terbiasa gitu. Jadi satu hal yang pengen gue sampaikan, kalau memang mau lulus level yang tinggi dalam bahasa Jepang, yang pertama itu teman-teman harus terbiasa dulu untuk melihat kanji gitu. Karena dulu sebelum datang ke sini, lihat kanji aja itu, lihat soal kanji dokainya itu, ya kanji semua itu udah down dulu gitu di awal. Nah, jadi kalau bisa terbiasa gitu ya, bisa karena terbiasa itu. Jadi diingatkan untuk terbiasa melihat tulisan-tulisan kanji ya, bisa melalui novel atau manga itu bebas ya. Nah ini buku ini menurut gue bagus banget ya. Memang ini sangat sulit sekali, buku ini sangat sulit sekali, nggak gampang. Cuman ini benar-benar level N1 gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini soalnya, jawabannya ada di sini di sampingnya ya. Nah penjelasannya ya, berikut penjelasannya kenapa sih jawabannya bisa ini gitu. Nah itu semua lengkap di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba beli buku ini, bisa beli ya lewat online. Sayangnya di Indonesia belum ada. Nah jadi sebenarnya gue sendiri bisa lulus N1 itu untuk yang kali ini itu sebenarnya gimana ya, gue nggak targetin lulus gitu. Jadi sebenarnya gue hanya untuk latihan aja gitu, tapi nggak taunya lulus gitu. Ya ternyata memang kalau kita tinggal di Jepang dan kita memang kerjaannya itu di Jepang juga gitu, maksudnya berhubungan dengan interaksi dengan orang Jepang yang banyak gitu, itu dengan sendirinya akan bisa sangat membantu gitu, terutama waktu ujian. Jadi waktu gua lihat soal-soal ujian itu ya kayak, oh ini kayaknya gue pernah dengar nih gitu, oh ini kayaknya gue pernah ini sih. Soalnya kebetulan gue kerjanya memang orang Indonesia sendiri dan mengurusin visa-visa juga kan untuk orang-orang yang ada di Jepang gitu. Jadi memang harus mengerti hukumnya, harus misalnya ada pembaharuan dari imigrasi harus dipelajari. Dan itu semua menggunakan kanji gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar
Jepang, khususnya untuk melurusin level N1 ya harus terbiasa dulu, intinya harus terbiasa dulu. Belajar itu nggak harus dari buku-buku seperti ini menurut gua ya. Karena contohnya gua ada satu ini buku yang lagi gua baca sih. Ini tentang quotes ya, tentang Meigonshu ya, tentang apa sih, kayak kata-kata bijak lah gitu. Gue lagi senang baca buku kayak gini sebelum ujian. Sebenarnya gue nggak belajar kali ini tuh, gue nggak belajar yang gimana banget intensif, itu enggak. Jadi memang kayak seminggu sebelum ujian itu baca-baca aja gitu, dari soal-soal yang sebelumnya gitu. Jadi nggak ada yang belajar kayak gimana apa seintensif itu, nggak ada gitu. Tapi gue senang baca-baca buku kayak novel dan buku-buku kayak ini ya, Wisdom of Life gini, kayak apa, Meigonshu ya, ini itu kayak quotes life ya, about life, tentang ya kata-kata bijak lah. Nah dalamnya sih semua kan bahasa Jepang semuanya ya, ada kanji-kanjinya juga. Nah, ini kalau kita nggak tahu ya kita cari gitu. Jadi belajar itu sebenarnya kalau menurut gua itu nggak harus dari buku-buku seperti itu juga sih, karena ada beberapa orang yang bisa lulus N1 itu tanpa belajar dari buku-buku yang seperti tadi yang gua kenalkan ke teman-teman gitu. Jadi karena memang dia udah tinggal di Jepang dan terbiasa gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang belum ke Jepang juga bisa lulus N1 kalau memang rajin baca novel dan sebagainya gitu. Karena N1 itu sudah mencakup luas gitu ya. Jadi nggak ada batasan lagi. Jadi teman-teman mau belajar apa itu sebenarnya bebas gitu. Ya, tapi kalau memang mau fokus di ujiannya, mau fokus lulusnya, itu bisa pakai buku yang tadi gua kenalkan. Oke, masih banyak buku-buku lain seperti Somatome dan sebagainya. Cuman untuk yang awal gitu, itu bisa coba pakai buku yang tadi gua kenalkan ke teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Mungkin ada cara lain teman-teman yang udah lulus N1 atau N2 dan sebagainya, gimana cara belajarnya, silakan ketik di komen dan nanti akan gue coba sharing sama-sama. Kita akan ya belajar bagaimana cara belajar yang benar. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Di video selanjutnya gue akan ngebahas lagi yang kayak gini juga. Tapi yang selanjutnya itu akan tentang Reikisho atau CV. Gimana sih bisa lulus Shorui Senko ya, atau saring dokumen di perusahaan Jepang. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.